Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dalam kebenaran hakiki kau temukan dalam Islam. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam, karena hanya orang-orang syirik lah yang ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Itulah kalimat yang selalu terngiang-ngiang di telinga saya, baik sebelum saya masuk Islam maupun sesudahnya. Mengapa demikian? Karena semakin saya mendalami Islam, maka semakin bodohlah saya tentang pengetahuan Islam yang belum saya kuasai. Dibesarkan di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen Katolik, dan dalam keluarga yang aktif dalam agama itu membuat saya pun terpengaruh kuat. Apalagi pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi selalu di yayasan Katolik. Tetapi walau kekuatan sebesar apapun berdiri depan saya, kalau hidayah Allah sudah datang, siapapun tidak bisa berkehendak untuk menolaknya. Hal ini terasa sampai sekarang. Berpangkal dari permasalahan yang selalu terantuk masalah dogmatis dan misteri, saya mulai berpikir rasional terhadap agama yang saya yakini. Banyak hal yang tidak bisa saya terima dengan logika dan hanya ditutup dengan kata-kata dogmatis dan misteri. Salah satu hal yang sangat tidak saya terima ialah masalah dosa waris yang sangat bertentangan dengan dasar yang ada di dalam Islam, di mana di dalam Kristen itu dinyatakan adanya dosa waris terhadap bayi yang baru lahir, sehingga selama hidup di dunia ini berkewajiban untuk membersihkannya. Sedangkan di dalam Islam bayi lahir itu suci. Dosa itu muncul dari dirinya sendiri atas perbuatannya. Hal yang lebih tidak masuk akal bagi saya ialah di mana dosa waris itu ternyata dihapus dengan pengorbanan Yesus Kristus di tiang salib atas perintah Allah yang ada di surga. Hal ini sampai sekarang pun tidak bisa saya terima. Bagaimana Tuhan dapat disebut adil kalau dibebankan kepada manusia apa yang bukan tanggung jawabnya? Bagaimana Tuhan bisa dikatakan adil bila Tuhan menurunkan utusannya untuk menebus dosa manusia di dunia? Mengapa untuk mengampuni dosa manusia Tuhan menurunkan utusannya sudah tidak berdaya sama sekali? Dosa itu bukannya diwarisi, melainkan ditanggung oleh orang yang berbuat dosa dan orang itu dalam keadaan sadar. Begitu saya menyimak Islam, saya dapat melihat dua kejanggalan di dalam hal tersebut, yaitu bagaimana mungkin
Tuhan yang pengampun tidak mengampuni dosa Adam. Padahal dalam Quran suci dikatakan bahwa dosa itu sudah diampuni. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 37. Dalam bagaimana Tuhan di dalam satu zatnya bisa berputera, jika itu hal yang muskil bagi saya. Dan dari beberapa hal yang tidak memuaskan hati saya itu semakin membuat saya tertarik untuk lebih dalam balik lewat literatur. Saya ulangi lagi, dalam hal itu baik lewat literatur Islam maupun lewat dialog-dialog dengan orang yang menguasai tentang masalah akidah Islam. Inilah salah satu contoh bentuk keraguan-raguan yang lain sewaktu masih memeluk agama Katolik dulu. Di dalam agama Katolik yakni bahwa Allah terdiri dari 3 uknum, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga uknum itu hakikatnya adalah satu zat maha suci. Sesuci ajaran yang saya terima bahwa anak Allah yang dimaksud bukan berarti kiasan, tetapi arti yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Begitu juga mengenai perkataan Bapa. Dengan demikian terjadilah suatu hal yang mustahil, karena anak yang sebenarnya dari sesuatu mustahil akan merupakan satu zat dengan Bapanya yang sebenarnya dari sesuatu juga. Sebab ketika zat yang satu itu disebut anak, tidak dapat pula ketika itu juga zat yang satu disebut Bapa bagi anak tersebut. Demikian juga sebaliknya. Suatu waktu hal tersebut saya tanyakan kepada yang menguasai dalam bidang agama Katolik tersebut, tetapi mereka hanya menjawab dengan mengemukakan contoh-contoh yang sangat simpel saja. Tritunggal mereka ibaratkan seperti matahari yang tersusun daripada cahaya, warna, dan panas. Masing-masing yang 3 itu mempunyai keistimewaan yang ada pada matahari dan berbeda yang satu daripada yang lain, tetapi semuanya bersatu menjadikan sinar yang satu. Kemudian saya bertanya, kalau memang demikian, cahaya berarti matahari, warna berarti matahari, dan panas berarti matahari juga. Kalau menurut pengetahuan yang saya ketahui adalah cahaya bukan matahari, warna bukan matahari, dan panas juga bukan matahari. Warna bukan cahaya dan panas bukan cahaya, maka tidak terdapat di sini ketiga satuan seperti pada Allah Tritunggal menurut ajaran agama Katolik. Demikianlah diantaranya hal-hal yang sangat meragukan pikiran saya. Kemudian saya secara eksplisit mempelajari agama Islam. Maka di dalam Islamlah dapat saya temukan segala jawaban yang
meragukan, karena hanya agama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan selaras dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan skin ilmu pengetahuan. Marilah sesama muslim kita harus berpendirian dengan akidah yang murni tentang sifat keesaan Tuhan, dengan sikap gagah, argumentatif, dan penuh keberanian terhadap kaum pengingkar yang tidak mengakui wujud Allah dan terhadap penyembah berhala, serta terhadap ahli kitab yang ternyata ajaran akidah agamanya terpengaruh dengan ajaran dari sebagian kepercayaan politeisme. Demikian kajian hikmah dari Agustinus Muslim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.